Oke, ya. Halo, tes. Suaranya kedengar nggak? Halo, tes. Dengar Pak? Dengar ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk Jarkom Terapan 2. Ya, jadi untuk sekarang materinya adalah NAT. Kalau kemarin kita sudah belajar ACL, ya, access list. Sekarang kita belajar NAT. Ya, NAT itu ya kepanjangan dari Network Address Translation. Nah, tunggu saya share dulu. Nah, nih. NAT itu adalah kepanjangan dari Network Address Translation. Kelihatan semua? Kelihatan Pak? Nah, NAT itu digunakan untuk menerjemahkan satu IP ke IP yang lainnya. IP sendiri dapat kita bagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP lokal atau IP private. Nah, IP lokal digunakan hanya untuk jaringan lokal saja, sedangkan IP public digunakan secara umum. IP public inilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia internet, karena dapat diakses dari manapun. Tapi IP public juga memiliki batasan, jadi tidak semua memiliki IP public, hanya kalangan tertentu saja yang memilikinya, seperti ISP, karena dalam internet untuk berkomunikasi harus menggunakan IP public. Dengan NAT ini, kita bisa membuat IP lokal juga bisa menggunakan internet, yang mana prosesnya itu IP lokal akan diterjemahkan menjadi IP public. Nah, ini mungkin gak asing lah kata NAT ya. Kalian belajar mikrotik udah belajar NAT. Ya, jadi intinya di sini gimana caranya ya kita cuman punya IP private tapi bisa connect internet. Nah, itu harus di NAT. Ya. Pak, sedangkan saya berlangganan internet semuanya dapat IP private, kok bisa connect internet? Ya, IP yang keuangannya private, bukan IP public. Kenapa bisa tetap connect internet? Ya, karena IP private-nya sudah di NAT sama si ISP-nya. Itu. Jadi ada banyak kita berlangganan internet tidak punya IP public tapi kok bisa connect internet, sedangkan WAN-nya kalau kita lihat di modem atau di ONT atau lihat di routernya kita dapat IP private kok tetap bisa connect internet, itu IP yang LAN-nya ya, karena sudah dinatin juga sama router ISP-nya. Tuh. Jadi kalau mau connect internet logikanya harus pakai IP public. Sedangkan IP public ini terbatas. Gimana caranya kita bisa connect IP public yang terbatas dengan NAT ini? Gitu. Oke, lanjut. Nah, di Cisco ada 3 jenis NAT, yaitu static NAT. Nah, penggunaan IP public untuk satu IP private one-to mapping. Ya, sebagai contoh, ada sebuah server yang ingin diakses melalui internet. Sedangkan server tersebut menggunakan IP private. Dengan menggunakan static NAT, maka IP server dapat diakses melalui IP public. Nah, ini ya. Jadi, kita punya IP public cuma satu, sedangkan kita punya satu server yang pengen diakses dari luar. Nah, gimana caranya nih satu IP public ini, yang satu ini, bisa ngebawa IP, si server ini yang punya IP private bisa connect ke internet. Nanti orang bisa ngakses dia lewat IP publiknya. Nah, ini kalau di mikrotik sama kayak port forwarding. Ya. Jadi di mapping IP atau kalau di mikrotik namanya DST-NAT ya, destination NAT. Jadi destination-nya kemana ke IP public. Nah, nanti si source-nya itu IP private yang ditaruh di server. Nah, itu NAT static. Nah, berikutnya ada NAT dynamic overloading. Ya, penggunaan satu IP public untuk beberapa IP private. Sebagai contoh, ada lebih dari satu klien ingin mengakses internet, namun hanya ada satu IP public. Maka kita bisa menggunakan dynamic
overloading ini. Ya, ini sama seperti NAT masquerade kalau di Mikrotik. Ya. Kalau di router masing-masing router lain, ya biasanya cuma masukin IP yang bisa connect internet, dimasukin di IP1, NAT-nya di checklist biasanya. Kalau misalnya di router misalnya TP-Link, D-Link, nah itu cuma gitu doang. Nanti masukin IP private-nya berapa. Nah, jadi kita punya berapapun IP private, ini bisa terkoneksi internet dengan teknik dynamic NAT overloading, walaupun cuma satu IP public. Ini bukan hanya berlaku IP public aja, tapi IP yang bisa connect internet, walaupun IP tersebut adalah IP private. Tapi IP private-nya bisa connect internet, ini bisa kita buat NAT overloading. Oke, berikutnya ada dynamic NAT. Dynamic NAT, penggunaan IP public untuk IP private yang memiliki jumlah yang sama. Jadi, untuk menggunakannya membutuhkan jumlah IP public dan IP private yang sama. Misalnya kita ada 5 klien, maka kita harus memiliki 5 IP public. Maka dari itu dynamic NAT ini jarang digunakan. Nah ini boros ini, ya, jarang nih. Ya, jadi satu IP public hanya bisa di NAT ke satu IP private. Ya, berarti hanya satu doang yang bisa connect internet. Kalau ada 5 komputer, ada 10 komputer, ya harus punya 10 atau 5 IP public untuk bisa nge-NAT dari IP private ke IP public. Itu NAT artinya ke internet. Jadi di NAT ini mentranslate ya, bukan merubah. Jadi tetap ada IP private-nya, tetap ada ketika dia keluar, dia ditranslate, diterjemahkan menjadi IP public, berubah. Gitu. Jadi contoh misalnya yang pakai dynamic NAT overloading. Kita punya IP misalnya di sini ya, punya IP public misalnya ini ya, 202 130 misalnya 54 11 nah /30 kita punya ini publiknya ya, kita punya IP lokal 192 168 misalnya 10/24 ya, yang artinya kalau ini kan networknya, berarti kita punya 1 sampai dengan 254 IP private ya, yang nanti ditranslate ke sini ke 202 130 54 11 ya 11. Nah, dari 1 sampai 4 ini nggak berubah, tetap ada. Tapi ketika keluar, berapapun yang keluar, atau katakan 1 sampai 254-nya ini terkoneksi ke internet, yang dibaca sama internet yang ini, cuman ini. 202, 130, 54, 11. Ya, kelas 30. Nah, itu. Jadi kalau kita mau ngelihat benar nggak sih udah di NAT, main gampangnya paling gampang adalah main di speed test saja. Gitu. Jadi kita di satu jaringan kita punya IP public ini, semuanya coba speed test. Pasti yang dilihat sama internet adalah satu ini doang sama. Gitu. Nah itu NAT menggunakan dynamic NAT overloading. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya kita connect ke ISP, tapi IP publiknya itu dynamic Pak, itu metodenya pakai yang mana Pak? Kalau dynamic ini sebetulnya bisa pakai ini dynamic NAT overloading. Ya, jadi cuma dynamic itu kita ini nggak dikasih IP. Jadi dari si router ini ada metode dia ngasih IP per dia bukannya ini ya. Jadi dia nge-range IP publiknya dia gitu. Misalnya dari dia punya IP 202 130 54 11 sampai dengan ini nggak mungkin /30. Misalnya dia punya /27 gitu. Atau 25 atau 24 lah. Misalnya banyak banget sih nggak mungkin, atau 26 lah. Nah, itu dia punya range segitu. Nah, nanti
nanti melakukan dynamic NAT ini nanti dia akan ngasih secara bukan random sih, secara siapa duluan yang request nanti dia kasih dapat. Gitu. Metodenya tetap dynamic NAT overloading. Gitu. Jadi satu IP public dikasih yang nanti dia akan pakai untuk banyak. Biasanya dibuatnya nanti kalau sistem one-nya dia biasanya ngambil kalau di ISP pakai PPOE. Ya, jadi dia user hotspot, user ada dikasih user aksesnya dulu, user sama passwordnya, nanti baru dinatin. Gitu. Jadi dia ngedial up baru dia dapat NAT. Gitu. Kalau metodenya tadi tetap dynamic NAT overloading. Gitu. Satu IP public dipakai banyak klien. Oke. Lagi? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita bahas yang static NAT dulu. Ya, static NAT ini digunakan untuk menerjemahkan satu IP private ke IP public. Implementasinya, misalnya sebuah kantor memiliki server yang ingin diakses melalui internet. Sedangkan server tersebut menggunakan IP private. Kita bisa buat contoh kasus seperti di atas, buat topologi di bawah ini. Oke, kita buat topologinya gini. Nah, jadi ini ada server lokal. Ya, punya IP 192.168.10.10 atau 10.100 bebas. Ya, pokoknya server lokal dipakai private. Terkoneksi ke router gateway. Ya, router gateway 10.1 misalnya. Nah, dari router gateway, anggap router gateway-nya ini punya berlangganan internet dedicated, berarti dia punya IP public. Ya, punya IP public-nya misalnya 202.130.54 misalnya 2 itu. Nanti yang ini 1 ya 202.130.54.1. Nah, jadi si router gateway ini punya IP public, cuman IP public cuma 1, ditaruh di GI 00. Ya, ini kita manfaatkan IP public-nya si router gateway untuk bisa si server terkoneksi internet. Gitu. Oke. Nah, tapi gini ya. Jadi konsepnya si ISP nanti bisa ngeping ke server. Gitu. Berarti kan dari internet, dari internet, anggap orang dari internet bisa mengakses ke server. Tapi dari server nggak bisa ngeping ke ISP. Ya, itu butuh routing namanya. Nah, yang NAT ini si ISP ngelihat si server, ya ini konsepnya ya, ISP ngelihat si server bukannya 192.168.10.10 misalnya, tapi yang dia lihat adalah 202.130.54.2. Gitu. Oke, kita mulai. Nah, ini perintahnya IP NAT inside source static. Ya, karena kita pakai NAT static, ya, source static, masukin IP private-nya, terus di NAT ke IP public-nya. Nah, terus di sini ada NAT outside sama NAT inside. Outside ini berarti NAT ketika dia keluar. Ya, nih, berarti ke arah ISP. NAT inside berarti NAT ketika dia masuk ke router yang nanti jadi gateway. Tuh. Jadi baru masuk. Kalau di MikroTik pre-routing sama post-routing. Pre-routing itu sebelum di-routing, post-routing itu setelah di-routing. Nah, gitu. Oke, kita mulai. Bareng-bareng aja, yuk. Saya buka itu dulu sebentar. Oke, kelihatan pakai tracernya? Ya. Kelihatan, Pak. Ya, kita kerjain bareng-bareng. Ini saya ambil router 2911. Ini kita kasih nama router gateway. Ini kita kasih nama router ISP atau router internet, nggak masalah ya. Kita nama ISP aja.
atau router luar gitu, boleh. Ini kita koneksikan, ya boleh pakai serial boleh atau pakai Ethernet ini juga boleh. Nah, sini terus satu lagi saya kasih server di sini. Yuk bareng-bareng, udah belum? Ini kita kasih Sudah, Pak. IP-nya 202, misalnya 130, 54, misalnya 0/30. Artinya cuma dapat satu IP public kalau 130. Ini 192, 168, misalnya 10.0/24. Oke, sekarang kita kasih IP dulu untuk servernya. Servernya 192, 168, 10, 254 misalnya. Dengan gateway 10.1. Oke, kalau udah, selanjutnya kita setting di bagian router gateway. Kita kasih nama dulu. Host name R gateway. Terus kita kasih IP GI01 dulu yang ke arah server. IP address 192.168.10.1. Hosted. Kita buat deskripsi. Koneksi to server, gitu aja lah, gampang. Oke, kalau udah, coba kita ping ke server 192.168.10.254. Oke, bisa. Nah, selanjutnya kita buat yang mengarah ke router ISP GI00. IP address misalnya 202. Mohon maaf, Pak. Ya. Ini yang kelihatan cuma topologinya doang. Oh, topologinya doang? Oh, kok gitu ya? Bentar. Oke, nah nih, kelihatan ya? Halo, kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya, jadi intinya kasih IP dulu ya, nih di awalnya. Jadi intinya pertama kita kasih hostname. Nah, terus kita kasih IP. Ini IP yang ke arah router, ke arah server. Nah, kita kasih nama, deskripsi, connected to server, terus kita ping. Nah, coba di sini dulu. Kasih IP sesuai dengan topologi ya. Pak. Ya udah. Ya belum? Udah, Pak. Nah. Terusin, Pak. Nah, sekarang yang ke server, ISP. Ya, 1202, saya buat 130.54.2 lah, gampang.
dengan subnet 130 berarti 252 ya. Nosat, kita buat deskripsi, koneksi to RISP. Nah, ya belum? Sudah. Nah, ya kalau udah kita simpan. Kita pindah ke router si ISP. Oke, saya di router ISP nih. Sekarang. Oke, di router ISP, ini nggak banyak setting ya, tinggal kasih nama sama host aja. Ya, host name kita kasih nama RISP, terus kita kasih IP. GI00, IP address 202.130.541. 255, 255, 255, 252. Oke, nosat, deskripsi, koneksi to R gateway. Nah, dah. Sekarang coba kita ping, do ping 202, 142. Nah, oke, berhasil. Dah. Kalau udah kita simpan. Sudah, Pak. Nah, kalau udah simpan, kita balik lagi ke router gateway. Nah, ini di router gateway. Nah, di router gateway, ini cukup kita buat IP NAT, insert, source, static. Ya. Static dari mana? Dari 192, 168, static si private ya, 10.254 atau IP servernya. Kita punya IP public cuma 1, 202, 130, 542. Nah, jadi ini cuman NAT dari root dari IP private 1 ke IP public yang punya 1 gitu. Ya, one to one kalau di database. Atau one to mapping kalau nama di NAT-nya itu one to mapping. Oke, kalau udah, sekarang kita tentukan port yang keluar sama port yang ke dalam. Yang port keluar itu adalah port yang menuju ke ISP. Ya, berarti kita masukkan INT GI00. Nah, jadi ketika keluar, dia buat IP NAT outside. Nah, jadi ketika si IP public nanti keluar, dia akan, IP private keluar, nanti akan jadi IP public seperti ini. Nah, terus kita buat lagi yang ke dalam. Berarti ketika IP public masuk ke dalam router gateway, ya berarti ada di 01, yang masuk adalah IP sini. Nah, kalau di ranahnya GI01, ranahnya IP private. Ketika keluar dia ke GI00, ini sudah ranahnya ini udah berubah atau udah ditranslate jadi ini.
Ini kita buat IP NAT inside. Udah? Kalau udah kita save. Terus kita coba. Ya, nyobanya gimana? Nyobanya dari router ISP. Udah belum? Bentar Pak, bentar. Ya. Pak Rendla, Ya. mohon maaf Pak, Ya. saya tertinggal Pak untuk mana? yang di router gateway-nya Pak. Router gateway Dari yang di awal, mohon maaf. Yang awal. Yang dari Asia. Ya, awal. Awal ini Nah, ya. pertama ngasih Ya, host, terus di gate 00, ya yang ngarah ke server, kita masukin IP 10.1. 10.1 nanti jadi gateway-nya si server. Servernya kan kita masukin 254. Gitu. Nah, nih, ya udah mulai di sini berarti. Bagi yang telat. Oke Pak, udah Pak. Udah semua? Apa gimana? Udah Pak. Oke. Di router gitu ya tadi ya? Nah, sampai mana? Iya Pak. Iya itu. Tadi sampai terakhir di Udah belum? bentar Pak. Ya. Udah Pak. Udah, yang bawahnya belum? Iya, bawahnya belum. Kita tergitu ya. Iya. Nah, bagaimana? Nih, terakhir. Nah. Bentar ya Pak.
Iya Pak. Udah? Sudah Pak. Masih baru udah. Udah Pak. Ya, bentar ya. Oke. Nah, saya share semua aja. Oke ya, jadi kita tes. Sekarang tanpa ada ini ya, tanpa ada routing, ya. Sekarang dari server harusnya sudah bisa manggil ke sini, router ISP. ISP itu 202.130.54.1. Nah, coba kita tes dari sini. Nah, coba kita ping 202. Jadi si server manggil ke internet harus sudah bisa 54.1. Nah, coba. Nah, ini bisa replay. Nah, oke, bisa. Halo, bisa? Bisa Pak. Bisa, oke. Nah, itu udah berhasil ya. Dari sini bisa nggak ke sini? Ya nggak bisa. Coba kita coba. Dari ISP nih. 92.168.10.254. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa bolak-balik. Si server bisa ke ISP, sedangkan ISP nggak bisa ke server. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak bisa bolak-balik? Karena butuh yang namanya routing. Karena di sini kita tidak ada routing. ISP untuk menjangkau ke server, dia harus melewati, kan yang dia diri connection-nya dia kan 202 nih. Berarti dia harus melewati si ini, si IP private ini, baru dia bisa menuju ke sini. Kenapa si server bisa masuk ke ISP? Karena dia prosesnya adalah NAT. Nah, ini kita bisa cek di sini. Di gateway-nya. Exit lagi. Ini show IP NAT translation. Nah, ini sini. Nah, sini kita bisa baca. Jadi yang dibaca sama si router ISP adalah yang ini, bukan yang ini. Gitu. Jadi ISP ini mengenalinya bukan mengenali yang 192.168.10.254, tapi yang dia kenalin sama si ISP adalah ini, 202.130.542. Jadi yang dianggap sama router ISP, dia ngeping bukan ngeping ke sini, tapi dia nganggap ngeping ke sini. 202.134.54.2. Gitu. Ini yang kenapa itu bisa terjadi ya karena si router gateway lah yang melakukan NAT itu. Jadi seolah-olah yang ini ya IP-nya ini gitu. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke dynamic NAT. Ya, untuk dynamic NAT sebenarnya sudah jarang atau bahkan sudah tidak pernah dipakai lagi karena untuk menerjemahkan alamat IP, jumlah IP public harus sama dengan jumlah IP private. Ya, studi kasus, Air Gateway hanya memiliki satu IP public dari ISP, sedangkan dia memiliki dua klien untuk terkoneksi ke internet ISP. Nantinya hanya satu klien yang dapat terkoneksi karena kita menggunakan dynamic NAT. Nah, ini. Ya, jadi topologi dirubah dikit. Yang tadinya langsung ke server, sekarang langsung ke ini, PC. Nah, nanti cuma satu doang yang bisa connect internet, yang bisa connect ke ping ke sini, ke server ISP. Yang ini nggak bisa, karena kita lagi-lagi cuma punya satu IP public. Nah, kalau punya dua nanti bisa di range, dua berarti. Nah, sekarang kita cuma punya satu, berarti hanya satu ini, si PC ini yang bisa connect internet. Yang ini nggak bisa. Oke, kita coba. Ini, oh ya, perintahnya ini. Saya lihatin dulu. Perintahnya IP NAT Poll Dynamic. Nah, ini namanya bebas ya.
Ya, mau namanya apa aja bebas. Ini namanya Paul Dynamic NAT. Kita punya hanya satu IP. Nah, kita daftarkan ya ini karena punya satu. Kalau punya 2 atau punya 3 ya ini 1 sampai dengan berapa, sampai dengan 5 misalnya gitu. Nanti kita bisa NAT banyak gitu, bisa 2 atau 5. Nah jadi ini kita punya satu, ya udah dinatin ke satu juga gitu. 202 130 542 202 130 542. Nah, di sini ada main access list. Nah, kemarin kita baru belajar ACL, access list. Access list 1 permit. Berarti yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan 192.168.10.0 dengan wildcard ya 0.0.0 ini salah ya, 255. Yang diperbolehkan banyak, tapi yang hanya di dynamic NAT hanya 1. Gitu loh artinya. Nah, udah terus buat lagi IP NAT insert source list 1 dynamic NAT. Ya, jadi yang tadi yang ini source list satunya nih. Nah, ini nanti masuk ke dynamic NAT gitu. Oke. Kita mulai. Yang ini kita hapus aja ya, coba kita hapus. Nih, ada yang pakai tracer yang bisa, ada yang juga yang nggak bisa nih. Coba kita coba yang ini. Kita hapus yang ini. Tambahin no. No, kita paste. Nah, bisa nih. Sekarang kita cek do show IP NAT. Kan ada nih awalnya ya. Sekarang kita cek do show IP NAT translation. Ini nggak bisa di tab. Nah, ini udah hilang. Nggak ada. NAT-nya sudah kehapus yang NAT static tadi. Oke, udah coba dulu dihapus. Kalau udah, kita mulai. Udah belum? Udah? Oke, kalau udah, kita mulai. Buat IP all kita namain langsung. Oke. Sorry, ini lewat IP NAT all. Nah, ini bebas namanya apa? Saya buat namanya dynamic NAT. Kita masukin IP public kita 202 130 54 2 dengan yang sama 202 karena cuma punya 130 54 2. Ini kurang. Coba IP NAT benar Paul dynamic nama dynamic NAT. Nah, masukin IP berarti benar 202 130 54 2. Ya, NIP benar 202 130 54 2. Inkomplit ya. Kita spesifik netmarksnya.
pakai komen netmax-nya Pak Oh ditulis Pak. iya benar, ada netmax-nya kurang ya. Iya. Tadi dia suruh ada netmax. Oh iya benar. Netmax masukin 255 255 255 0. Oke, sip. Oke, makasih Dit. Nah, ayo ikutin. Sekarang kita buat ACL-nya ya. Access list 1 permit diperbolehkan. Berarti yang network 10.0 dengan wildcard nih. Nah, yang diperbolehkan 124, tapi yang boleh cuma 1. Oke. Selanjutnya kita buat IP NAT insert. IP. Nah, ini sama yang kayak tadi ya, yang di static. IP NAT insert. Nah, source-nya. Nah, ini source-nya doang yang beda. Dia source-nya ngambil yang list 1. List 1. List 1 yang ini. Pol dynamic. Pol dynamic. Nah, dah. Ya, source itu berarti sumbernya ya, sumbernya dari yang ini. Jadi kalau dinatin nanti yang ini, access list ini dinatin kemana? Ngambil sumber yang dari ini, dynamic NAT. Yang udah dipetakan. Jadi ngebacanya gimana? Ngebacanya gini, kita petain dulu nih yang pengen dinat. Nah, yang pengen dinat tuh karena ini dinamik ya, dinamik itu one to one. Ini kita punya satu IP public ya. Kita list nih satu IP public ini. Satu. Nah, terus kita buat access list yang diperbolehkan nanti untuk terkoneksi internet ya. Kita perbolehin semua. Tapi yang di sini, yang dibaca di sini nanti, yang dibaca sama si source list-nya hanya 1 gitu. Di pool-nya. Pool itu kalau itu kan sama ya, sama kayak di HCP pool. Di HCP pool itu berarti kan range-nya. Ya, itu dari berapa sampai berapa. Sama ini juga. Range-nya ya cuma 1. 202, 130, 542. Ini sama. Range-nya cuma 1 doang, 542. Oke, kalau udah, ini nggak perlu lagi ya. Kita buat yang ini, yang GI. Karena ini kita nggak dihapus tadi, yang INT, GI 00, tadi IP NAT outside. Nah, ini nggak perlu buat lagi. Karena udah buat ya sebelumnya. Yang tadi INT, GI 01, IP NAT inside. Nah, ini nggak perlu buat lagi sebetulnya. Karena udah dibuat. Karena router yang tadi, router gitu ini router yang statik tadi ya kita pakai. Nah, statik tadi. Oke? Udah belum? Halo? Udah belum? Udah, Pak. Udah. Kalau udah kita tes ya. Oke, kalau udah kita tes, ini kita simpan dulu. 2WR. Oh, ini kita ganti dulu topologinya. Kita ganti jadi switch. Atau kalau mau nggak ribet tadi sih, router gateway-nya kita kasih DHCP. Nah, kita kasih IP sini. Sepuluh 2 dengan gateway 10.1. Coba kita ping dulu. Belum nih, ininya belum. Nah, karena kenapa? Karena ada spanning tree gitu. Kalau di switch
minute table ada spending tree, jadi nunggu lama dulu. Nunggu 50 detik biar jadi dia connect. Oke, dah, coba kita ping lagi. Oke, dah. Sekarang yang kita coba adalah ping ke internet. Sini. Ya, boleh yang ini, boleh ini, bebas. Saya mau yang 00 aja. Ini ping 202 134 130 54 1. Nah, ini replay. Nah, karena ini udah dipakai nih si 10.2 untuk dia bisa connect ke NAT. Nah, harusnya ya, yang bisa connect ke ISP, harusnya si PC1 sudah tidak bisa. Ya, jadi dia udah nggak punya kesempatan nih untuk connect internet. Gitu. 4, 2. 1. Oke, bisa semua. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kan itu tadi IP publiknya dimasukin 2 kali ya Pak. Thanks. Kalau misalnya kita masukin yang sekali, pengaruhnya apa Pak? Nggak bisa, dia harus ada awal dan akhir. Walaupun dia cuma 1 IP public Pak. Gitu. Makanya kan itu yang pertama itu yang start, yang kedua end. Gitu. Kalau sebenarnya itu dibuat harusnya kan yang namanya dinamik itu harusnya minimal 2 lah. Gitu. Nggak hanya 1. Nah, karena kita seolah-olah 1 nih, makanya startnya sama dengan yang end. Gitu. Oke Pak, makasih. Oke. Dah, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Dynamic NAT overloading. Ya. NAT overloading ini lebih banyak digunakan daripada dynamic NAT. Karena dengan NAT overloading ini kita bisa menerjemahkan beberapa IP private hanya dengan 1 IP public. Biasanya dikenal dengan istilah PAT, Port Address Translation, karena dia akan menerjemahkan satu private ke IP public dengan berbeda jalur port. Biasanya digunakan agar klien yang cukup banyak dapat menikmati koneksi internet. Nah, itu. Ini topologinya sama. Ya, cuma nanti kita hapus aja. Tadi kan hanya 1 PC 0 doang yang bisa connect internet. Nah, harusnya sekarang bisa dua-duanya. Kalau si paket tracer yang ngedukung. Ya. Coba kita coba. Nah, nih. Jadi gini. Saya jelasin konsepnya dulu. Config dynamic NAT-nya gini. Pertama, konfigurasi default root pada masing-masing router. Ya. Nanti ada pertanyaan, Pak, ini mah semua nggak tanpa dinat juga udah bisa karena udah IP root. Iya benar, tapi nanti ketika kita coba IP NAT translation, ya IP NAT translation, nanti dilihat yang dibaca sama si router ISP bukan lagi IP privat tapi IP publiknya, gitu. Ya kalau ini benar, ini kalau memang dari router kenapa bisa dari PC kenapa bisa connect ke ISP, ya udah bisa tanpa NAT karena dia udah di root. Nah, di rootnya nih kita pakai default root. Default root ini artinya nggak ada kan kalau routing kan mau kemana lewat mana. Nah, ini kita mau kemananya nggak ada. Jadi mau kemana kita ambil adalah ini default atau kita beranggapan dia adalah terkoneksi internet. Kalau internet itu tidak bisa kita definisikan dia mau kemana. Nah, makanya 0000.0000 ya ini tujuannya, ini subnetnya 000, ini lewatnya ini. Nah, ini juga sama di router gateway. Sorry, ini satu router gateway, satu router ini ya, satu router ISP ya. Yang router gateway berarti ini
yang 541, yang router ISP ini, router ISP 542, yang mengarah dia ke lokal itu ya, 192 atau 168, 10 itu, 10.0. Gitu. Ini kita tidak definisikan yang 10.0 yang kita, tapi kita buat default. Nah, oke, berikutnya kita konfigurasi NAT overloading-nya. Ini IP NAT insert source, satu list. Nah, ini sama yang kayak di MikroTik. Ya, jadi kita definisiin bahwa dari source-nya mana. Ya, source-nya itu berarti kan dari 192 atau 168 10.0/24. Nah, 124 itu nggak kita tulis di sini. Jadi seandainya nanti ada lagi kita rubah jadi 20.0. Nah, jadi nggak perlu lagi kita rubah-rubah. Jadi source-nya kita buat source list interface FA atau kita buat bukan FA ya, GI ya, GI 00 overload. Nah, jadi keluarnya kemana? Berarti mengarah ke router ISP. Ya. Nah, terus buat lagi access list 1 permit. Nah, ini yang diperbolehkan. Nah, ini diperbolehkan semua kayak tadi. Nah, ini udah terus begini doang. Insert offsetnya kayak tadi. Nah, nanti kita cek di sini ada di debug IP NAT ya, di router gateway. Router 1. Oke, kita coba. Berarti dibuat di sini ya. Itu saya ini dulu. Nah, nih di router gateway. Nah, di router gateway kita hapus lagi. Nah, ini hapusnya mana? Yang kita hapus nih, yang ini, NAT pool dinamik ini. No. Wah, harus dihapus nih. Mau dihapus. Coba pakai clear. Clear. Wah, jalan sini. Ke tracer. Wah, berarti kita ganti aja lah routernya. Oke. Nah, ini kita ganti routernya. RGW. Oke. Kita config lagi router GW-nya. Karena tadi nggak bisa dihapus. Karena pakai tracer ya, keterbatasan. Oke, kita kasih nama dulu hostname, RGW, INT, GI00, IP address 202, 130, 54, 2, 255, 255, 255, 252, nosat. Oke, kita coba ping 202, 130, 54, 1. Oke, bisa. Sekarang coba ke bawah, INT GI01, IP address.
192.168.10.1. Oke, dah coba kita ping 192.168.10.2. Ya, belum ya, nih lihat belum. Kita bisa cepetin sini fast forward time. Sekali lagi. Nah, oke. Dah. Oke, kita mulai NAT-nya. Pertama kita buat IP root-nya dulu. Routing root-nya dulu. Routing default-nya dulu. Ya, routing default kita cek dulu. Do show IP intbr. Nah, kita kan 542. Berarti di sana di ISP 541. IP route 00000 dengan subnet 002.130.54.1. Oke, udah belum? Halo? Halo, tes. Halo? Udah belum? Halo? Udah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Udah. Nah, kita cek. Do show IP route. Nah, dia ada S bintang nih. Ya. Artinya dia routing dinamik, routing default. Ini arah ini. Ya, bisa juga pakai interface ya, bisa juga. Kalau interface berarti interface dia sendiri. Ya, saya do show IP int. Ya, interface itu berarti dia pakai interface ini ke arah luar ini berarti. Bisa juga. Nah, ini kita simpan. Sekarang kita kerjain yang sini, yang ISP. Oh, saya lupa. Yang ISP harusnya kita buat lagi ya. Di topologinya kita lihat dulu nih. Nah, ini ada server ya. Server Google. Nah, kita buat lagi. Nah, ini kita kasih IP-nya. Ya, anggap ini Google 888. Nah, tapi kita pakai /24 aja. /881 gitu. Berarti kalau mau rapi di sini kita buat 880/24. Nah, kita buat yang ke arah server. INT GI01 IP address 881 dengan subnetnya default.
No sub. Nah, coba kita ping 888. Oke, udah sampai sini. Nah, kalau udah, kita buat root defaultnya. IP route 0000000. Kita 202. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. So IP. Nah, dia kan 54 berarti sana 52. Kan dari sini jalan ke sini ya, berarti pintu gerbangnya sini 542. IP route. Nah, ini kalau di Mikrotik IP route juga sama namanya. IP route pakai S ya. Kita masukin gateway-nya kan. Gitu. Kalau di Mikrotik gateway nyebutnya. 542. Apa nih salah? Dua 130 542. Kok salah? Oh, kebanyakan. 202 130 542. Nah, kita cek do show IP route. Nah, nih. Coba kita ping dari sini bisa nggak? Ping 192 168 102. Nah, udah bisa. Karena sudah di default route. Ya. Nggak perlu lagi kita masukin mau kemana, lewat mana. Nah, mau kemana aja, bebas, tapi lewatnya itu. Oke, udah. Ya, dari sini juga ke si Google. Nah, bisa. Oke, coba tes. Kita ke Google bisa nggak? Nah, bisa ya. Tetap bisa. Jadi ini untuk NAT ini yang dilihat bukan ininya, bukannya dari dia bisa reply-nya, tapi nanti dari perubahannya. Dari perubahan ketika nanti di IP NAT translation, nah berubahnya. Kalau dari sini ya kita belum bisa lihat karena kita belum buat NAT. Ya. So IP NAT translation. Nah, ini nggak kelihatan. Atau nanti di IP debugging. IP NAT debugging. Ada nggak nih debugging? IP NAT. So, debugging itu debugging IP NAT. Oh, balik. Dipakai doang. Nah, nanti ketika kita buat NAT, terus kita buat debugging IP NAT, nanti dia akan jalan. Gitu. Yang dari apa kita ping, nanti yang dari tadi kan kita udah ping, tapi dia nggak jalan si debugging IP NAT-nya. Artinya artinya kita belum buat NAT. Nanti ketika kita ngeping lagi dari si PC client ke si server atau ke si Google 88 itu nanti akan kelihatan. Itu dia udah proses NAT belum gitu. Artinya dia udah berubah yang tadinya dari si IP privat ke IP public. Oke, sekarang kita jalankan IP ininya, NAT-nya.
Bentar. Ya, kita buat IP NAT source NAT insert dulu, insert source list 1. Nah, masukin int interface GI 00. Ya, ini artinya ketika nanti, ya ini bacanya ya, jadi ketika nanti keluar dari GI 00, dia bukan lagi IP private, tapi udah IP public. Wah, terus harus lengkap ini. Interface. Apa nih? Ada salah di mana? Oh, sorry. Ini belum ada overload-nya. Nah, so, ini yang paling penting. Nah, oh, ini tadi matiin dulu debugging-nya. Undebugging. Debug IP NAT. Oke, nah jadi begini lengkapnya. IP NAT insert source list 1 interface GI 00 overload. Oke, terus kita buat access list-nya. Access list 1 permit 192 168 10 0 0 0 0 0 0 255 dengan wildcard itu. Halo, tinggalan belum? Ada yang tinggalan nggak? Halo? Aman, Pak. Aman. Nggak ada yang ketinggalan ya. Nah, ini udah tinggal buat insert offset-nya. Nah, ini belum dibuat ya, insert offset-nya ini kan baru kan. Nah, tinggal buat insert offset-nya. Berarti int GI 0 0. IP NAT outside. Buat lagi int GI 0 1. IP NAT inside. Nah, udah. Udah, diikutin dulu. Kalau udah, ini kita exit lagi, kita debug lagi, debug IP NAT. Nah, terus kita ping. Oke, stop dulu. Oke, kita coba ping dari sini menuju ke server, ke si Google. Ini replay. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini dia muncul. Nah, nih. Ya. Yang keluar source-nya ini, ketika dia keluar jadi ini si menuju ke sini ya. Gitu. Jadi source-nya ini keluar NAT ini menuju ke sini. Jadi yang ditahu sama si Google ini 88 ini bukannya ini tapi ini gitu. Oke? Paham ya? Nah, Iya, Pak. so IP NAT translation. Nah, nih. Kita bisa lihat di sini di translate ya lokal IP publicnya ini ya, insert lokalnya ini ya, insert global berarti IP public, insert lokal berarti IP privat, outside lokal artinya destination ya, destination ya ke public dulu ya. Nah, ini dia ya, ini nih ada yang ping ya gitu. Oke, ini kalau ini kita buat undebug aja.
Debug NAT. Debug IP NAT. Apa sih undebug IP NAT ya? Benar. Undebug. Dah, mati. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Untuk NAT overload. Halo? Ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Cukup, Ya, Pak. paham ya? Nah, itu ya. Jadi materi malam ini kita bahas NAT semuanya, dari NAT statik, dinamik, sampai NAT overloading. Ya, nanti tinggal berapa lagi ya? Tinggal materi one, ya pakai PPP, sama mungkin HSRP nanti. Nah, udah. Berikutnya lagi, udah tinggal kita studi kasus terus. Ya, jadi udah nanti satu utuh jaringan kerjain, satu utuh jaringan kerjain. Tuh. Dan ingat, di Jarkom Terapan 2 masih ada kaitannya di Jarkom Terapan 1. Kayak misalnya nanti ada VLAN, ada apa? Ada yang ini ya, menghubungkan antar VLAN itu, apa namanya? InterVLAN routing. Nah, terus juga nanti ada di HCP. Ya, pokoknya ada semua lah yang di semester 1 di Jarkom Terapan 1, nanti juga ada di switch layer 3 juga keluar juga di jaringan gedenya. Ya, atau digabungin. Oke, gitu aja untuk malam hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk.